Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Al-Imam Abdullah Bafadl Al-Hadrami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Kita terakhir di pertemuan kelima dan kita sekarang di pertemuan keenam. Sudah sampai perkataan penulis, wa maitatun la damalaha sa'ilun illa in ghayyarat. Jadi ada beberapa najis yang dimaafkan. Dia najis tetap, tapi ketika dia masuk ke air misalnya, dimaafkan, tidak otomatis membuat air ternajisi. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa satu, dikecualikan mala yudrikuhu torf, najis yang tidak terlihat pandangan mata. Kedua, wa maitatun la damalaha sa'ilun, dan bangkai dari hewan yang tidak ada darah mengalirnya. Maksud tidak darah mengalirnya kalau dia dalam kondisi hidup dibelek, dibelah dengan pisau misalnya, darahnya tidak muncrat, tidak melebar banyak, tapi sedikit, hanya kelihatan merah. Ya, contoh hewan paling besarnya adalah cicak. Demikian kata para ulama Syafi'iyah. Ya, contoh seringnya misalnya lalat, nyamuk, begitu. Dan dalilnya sudah disebutkan juga di pertemuan sebelumnya bahwa Nabi sendiri ketika ada lalat hinggap di minuman, Nabi suruh untuk mencelupkan lalat tersebut, dan umumnya lalat kalau dicelupkan begitu mati. Berarti di sini dalil bahwa Nabi ketika menyuruh gitu dan nyuruh minum, habis itu airnya nggak dibuang kan, berarti airnya tidak ternajisi. Bukan berarti lalatnya nggak najis, lalatnya najis ya. Ya saja, najis yang dimaafkan. Dan ini tetap semua bangkai adalah najis kecuali bangkai manusia. Illa in ghayyarat, kecuali kalau ya bangkai ini membuat air berubah warna, itu barulah tidak dimaafkan. Demikian. Ya, meskipun perubahannya sedikit. Auturihat, atau dilempar sengaja. Jadi lalat mudah mati kita lempar. Ini membuat air ternajisi, tidak dimaafkan lagi, karena apa faedahnya Anda? Ada lalat mati Anda masukkan, ada cicak mati Anda masukkan ke air. Demikian. Dan para ulama Syafi'iyah berikan patokan bahwa hewan yang dalam kondisi kasus ini ya, yang ketika dilempar ke air tersebut membuat air ternajisi, padahal aslinya dia kalau kondisi normal tadi dimaafkan, itu ketika dia satu dilempar dalam kondisi bangkai ya, dan dua itu hewan-hewan yang memang tidak muncul di air, hewan-hewan yang tidak muncul di air. Jadi kalau misalnya hewan yang muncul di air seperti nyamuk, kata jentik-jentik itu terus muncul dari air, maka tidak mengapa. Tapi kalau lalat enggak, cicak juga enggak. Ya, nanti kalau ada nyamuk kita lempar sudah mati juga ke air, nggak apa-apa. Nyamuk ya, karena nyamuk banyak muncul di air. Tapi lalat dilempar dalam kondisi mati ke air membuat ternajisi otomatis. Tapi tadi poin pertama apa? Harus dilempar mati. Berarti kalau dilempar hidup, kita ada lalat hidup nih, atau cicak lempar hidup-hidup ke dalam air, mati airnya, maka tidak membuat ternajisi, karena dilempar dalam kondisi hidup. Lanjut lagi, di antara yang dikecualikan juga wafamu hirratin tanajjasa thumma ghabat wahtumila wulughuha fi ma'in kathirin. Termasuk juga dikecualikan dari menajiskan air sedikit, meskipun najisnya sedikit. Artinya di sini najisnya ada sedikit, cuma dimaafkan, nggak membuat air ternajisi. Apa? Yaitu kata beliau, mulut kucing yang dia ternajisi. Misalnya ada kucing, mulutnya misalnya habis makan bangkai tikus, akramakumullah. Kemudian kita ngeliat, kucing nih mulutnya apa? Berlumuran kotor bekas makan tikus. Kemudian dia pergi gobat,
ya menghilang dari pandangan kita. Dan kita memungkinkan ketika kucingnya balik lagi, itu kita di benak kita ada pikiran mungkin dia habis ini mungkin dia tadi itu habis minum dari air yang banyak, misalnya minum dari danau gitu ya, atau genangan air yang banyak yang itu 2 kula atau lebih, seperti itu. Karena kita lihat sekarang ketika ada balik lagi bersih loh, bersih mulutnya. Nah ini kita nggak lihat sih dia apa minum dari air yang bersih yang banyak, tapi buktinya sekarang bersih. Ada kemungkinan setidaknya. Maka ini meskipun sebetulnya kemungkinan najisnya juga ada, bahkan itu hukum asalnya karena kita nggak tahu secara pasti dia membersihkan mulutnya. Justru kita tahu pastinya sebelumnya adalah mulutnya ternajisi. Tapi di sini demikian ya, syariat menurut para ulama Syafi'iyah memaafkan yang seperti ini. Karena banyak kasusnya. Ya, banyak sekali kasusnya. Masyaqqah. Wa kadzalika as-sabiyyu idza tanajjasa thumma ghaba wa ihtumilat taharatuhu. Begitu juga anak kecil yang misalnya mulutnya ternajisi karena makan apa ya? Ya apalah. Kemudian kita nggak ngeliat lagi anak ini dibawa pergi kemana atau apa. Baik lagi, udah bersih aja pokoknya. Kita padahal nggak lihat dia dibersihkan atau apa. Tapi sekarang yang penting udah bersih. Maka yang seperti ini kalau dia tangannya tadi misalnya kotor, kemudian balik-balik udah bersih tangannya, padahal tadi bekas pegang najis misalnya, akramakumullah, terus dia masukin tangannya ke air, maka ini dimaafkan meskipun kemungkinan najis masih ada. Wal qalilu min dukhan najasa, begitu juga asap dari najis, akramakumullah, asal sedikit. Ya. Tapi ini para ulama sebutkan kalau dibakar. Adapun kalau aroma saja, misalnya kita ke kamar mandi itu ada aroma gak menyenangkan dari najis atau yang kita duga najis, ya maka ini tidak najis memang hidung saya najisnya, cuci hidung, enggak gitu. Kan itu hal yang biasa. Tapi kalau mohon maaf ada kotoran dibakar mengeluarkan asap, ini masalahnya di sini. Nah, kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak nggak dimaafkan. Wal yasiru minasy'arin najisi. Begitu juga yang dimaafkan adalah sedikit dari rambut najis. Ya. Pada akhirnya kita semua tahu ya rambut dari hewan misalnya keledai najis. Ya. Kalau sedikit dari situ, bagi yang tidak mengendarai keledai dimaafkan. Bagi pengendara keledai malah dimaafkan, meskipun banyak dimaafkan. Wal yasiru min ghubaris sirjin, begitu juga sedikit dari debu yang berterbangan, mohon maaf, dari kotoran. Sirjin ini rahmakumullah kotoran atau jenisnya dari yang najis-najis juga. Misalnya ada orang buang air besar rahmakumullah di padang pasir. Ya kita tahu mungkin ketika buang air besar tersebut, mohon maaf ya, akan ada debu-debu yang berterbangan. Ya setidaknya sedikit atau banyak, nah itu dimaafkan. Demikian. Wala yunajjisu ghubaru sirjini adha'ahu rutbah. Bahkan kalau anggota tubuh dia misalnya pahanya basah kena debu tersebut, juga nggak ternajisi. Padahal kaidah normalnya kan kita pikir itu ternajis ya, tapi enggak. Masyaqqah, dimaafkan. Dan ini semua banyak pengecualian ini kembali ke kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir, kaidah besar. Hal yang sulit mendatangkan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya.